Assalamualaikum. Banyak harta belum tentu mulia. Ketika seseorang rumahnya di samping masjid, kekayaan berlimpah, rumah mewah, simpanan uang di mana-mana, ditambah jabatan yang tinggi, anak istri sehat dan baik, tapi dia selalu melakukan maksiat kepada Allah, tidak pernah hadir di masjid untuk sholat berjamaah, tidak kenal lingkungannya, tidak juga datang di majelis ilmu. Kerjanya kongkow dan jalan-jalan waktu sholat pun dia abaikan tapi hartanya selalu bertambah, ketahuilah itulah istidraj. Istidraj artinya suatu jebakan berupa kelapangan rezeki padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus bermaksiat pada Allah. Istidraj dipahami juga sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung. Allah biarkan orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad 4. Allah Ta'ala berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Al-Quran Surat Al-An'am 44. Seseorang yang merasa bahagia dengan limpahan harta tapi tetap bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya itu adalah kebahagiaan yang semu. Dengan hartanya dia merasa bahagia padahal itu adalah hukuman baginya dari Allah Ta'ala. Karena ia bahagia tidak di atas landasan agama Islam yang benar. Allah biarkan ia bahagia sementara di dunia. Allah biarkan ia merasa akan selamat dari ancaman Allah di akhirat kelak. Allah tidak peduli kepadanya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah jika kita melaksanakan perintah Allah dan merasa sedih jika melakukan kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." Al-Quran Surat An-Nahl 97. Jadi ketika kita berat melaksanakan salat, puasa, atau bahkan berat melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka itu adalah tanda tidak bahagia. Kemudian jika kita melakukan maksiat tetapi kita tenang-tenang saja, atau yang lebih parah tidak tahu bahwa hal yang kita lakukan adalah maksiat dan dilarang oleh agama. Sebagai muslim kita jangan sekali-kali memakai standar bahagia di dunia seperti orang kafir. Misalnya ada yang berkata, "Saya hidup bahagia sekarang, punya istri yang cantik, anak-anak yang sukses karirnya dengan posisi yang baik di bank-bank, punya rumah yang cukup besar, karir saya di kantor terus naik dan bisnis lancar terus menghasilkan banyak uang." Ungkapan di atas biasanya adalah ungkapan orang-orang kafir, oleh karena itu tidak sepantasnya seorang muslim bahagia hanya dengan patokan kebahagiaan seperti komentar di atas. Allah Ta'ala memperingatkan kita dalam firman-Nya, "Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya." Al-Quran Surat Ali Imran 196-197. Jadi ketahuilah yang namanya kebahagiaan letaknya di hati, bukan banyaknya harta dunia, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya kaya gina, bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia. Namun yang namanya gina, adalah hati yang selalu merasa cukup. Hari Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu carilah kebahagiaan hakiki tersebut. Sebagaimana kita mencari kesembuhan jika badan kita sakit. Jika badan kita sakit maka kita akan menempuh berbagai cara untuk mendapatkan kesembuhan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan mengenai ciri kebahagiaan. Jika diberi kenikmatan, maka ia bersyukur. Jika diuji, dengan ditimpa musibah, ia bersabar, dan jika melakukan dosa ia beristighfar, bertaubat. 3 hal ini adalah tanda kebahagiaan.
Jadi banyaknya harta tapi tetap bermaksiat kepada Allah, maka harta itu sebuah siksaan bukan kemuliaan, karena harta itu menjadi tidak berkah dan pemiliknya tidak akan merasa cukup dengan harta yang dimilikinya sehingga dia akan selalu sibuk mencari harta dunia. Setelah punya satu gunung emas, dia akan mencari gunung emas lainnya dan baru akan berhenti ketika perutnya sudah penuh dengan tanah. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat sombong dan tercela. Salam secercah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.